Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elanur Lela. Dalam video ini saya akan mereview buku Muamalah Milenial karya dari Ibu Nur Izati SEME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHUM dengan ISBN 9786234214826. Penerbit yaitu dari Biopedia, tahun terbitnya 2024. Baiklah, langsung saja kita review buku Muamalah ini. Buku Muamalah Milenial ini terdapat 8 bab atau isi yang tercantum di dalamnya. Pada bab 1 dijelaskan tentang sebuah pengertian yang universal. Pada bab 1 menjelaskan tentang pengertian dan fungsi hidup bersyariah, di mana syariah ini ditujukan kepada kita sebagai manusia agar dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sesuai syariah. Serta penulis juga menjelaskan tentang muamalah secara universal, di mana di situ juga jelaskan bahwa muamalah itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Dengan menerapkan cara bermuamalah dalam Islam dapat tercipta masyarakat yang rukun, tentram, dan saling gotong royong. Kemudian pada bab kedua ini dijelaskan tentang definisi muamalah atau pengertian muamalah. Setelah mengetahui pengertian muamalah secara universalnya, pada bab 2 kita dapat mengetahui pembagian dan jenis muamalah, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu ada muamalah al-adabiyah dan muamalah madiyah. Yang ternyata ada banyak jenis atau bagian dari muamalah madiyah. Di antaranya ada ba'i, khiyar, mudharabah, mukhabarah, muzaro'ah, dan sebagainya. Selanjutnya, dijelaskan pula bagaimana nilai-nilai Islam tetap relevan untuk menjawab tantangan modern termasuk dalam berbagai transaksi ekonomi digital, penggunaan sosial media, serta pengelolaan keuangan. Dan yang menarik lagi adalah penjelasan tentang apakah sistem ekonomi Islam itu benar-benar ada. Nah, seperti apa sistem ekonomi Islam itu dijelaskan pula pada bab 2 ini, pengetahuan tentang ternyata sistem ekonomi Islam itu betul-betul ada dan konkret. Nah, kalaulah realita menunjukkan tidak demikian, itu adalah satu persoalan lain. Selanjutnya, bab ketiga membahas tentang muamalah berdasar sejarah Islam. Ekonomi Islam itu sudah dimulai sejak era Rasulullah SAW. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya, berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah peninggal Nabi Muhammad SAW, pemerintah dunia Islam diteruskan oleh masa Khulafaur Rasyidin yang 4. Kemudian para pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dasar keadilan dan kesejahteraan. Nah, teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan bab keempat, yaitu tentang lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai institusi yang mempunyai aset berupa keuangan guna menjalankan usaha di sektor keuangan. Dijelaskan juga bahwasannya lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu ada 2, yaitu lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Ya. Kedua jenis lembaga keuangan tersebut tentunya memegang peran dan fungsi yang sangat penting terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Kemudian lembaga finansial bank melakukan kegiatan usaha seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, dan sebagainya. Nah, sedangkan keuangan non-bank ini meliputi penjualan surat-surat lembaga seperti surat-surat berharga seperti saham. Oke, kita lanjut pada bab kelima, yaitu kasus riba dalam muamalah madiyah. Larangan berbuat riba sudah tercantum dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kasus riba dalam muamalah madiyah yang dijelaskan dalam bab ini yaitu terjadi ketika ada tambahan yang tidak wajar
dalam transaksi seperti bunga. Kemudian ada bab ke-6 yaitu fatwa MUI. Baiklah, pada bab 6 menjelaskan mengenai fatwa MUI, yang dimana MUI ini bertugas sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian pada bab ini juga penulis mengajak pembaca agar memiliki kesadaran untuk melaksanakan ketaatan terhadap agama dan negara, terlebih lagi dalam mengatur keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada bab ke-7, jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam ini dijelaskan. Di mana yang pertama yaitu ada wadiah atau titipan murni, yang kedua yaitu mudharabah atau kerjasama usaha, yang ketiga yaitu musyarakah atau kolaborasi usaha, dan yang keempat saham atau jual beli dengan pembayaran di muka, dan kelima dan seterusnya dijelaskan dengan sangat rinci dan terarah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis dalam buku ini. Kemudian kita lanjutkan pada bab terakhir yaitu bab 8, teman-teman. Pada bab ke-8 ini penulis menjelaskan tentang muamalah madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Nah, pada bab terakhir ini menjelaskan mengenai hukum jual beli yang berdasarkan pada hukum syariah Islam yang sesuai dengan tuntunan dan mekanisme dalam agama Islam. Barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan juga sangat juga dijelaskan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa-apa saja yang dapat barang yang nantinya dapat kita jual atau kita beli. Kemudian ada ijab qabul, dan dalam jual beli hak pilih atau khiyar, karena tentunya tidak boleh asal-asal kita membeli barang tetapi kita tidak tahu apakah itu sah atau tidaknya. Itu tadi review mengenai buku Muamalah Milenial dari bab 1 sampai 8. Selanjutnya saya akan memberikan atau menggambarkan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya tentunya sangat relevan dengan tema, juga menawarkan panduan tentang bagaimana kehidupan bermuamalah yang sangat praktis untuk generasi milenial. Kemudian buku ini juga dikemas dalam bahasa yang sederhana sehingga pembaca mampu memahami isi materi dengan mudah. Selanjutnya kekurangannya mungkin bisa menambahkan studi kasus dari setiap contoh yang diterangkan pada buku ini. Oke, selanjutnya ada kesan dan pesan. Kesan saya setelah membaca buku ini, merasa terbantu dan terbuka lagi wawasan saya karena sungguh luas ya ternyata paparan dari setiap isi materi yang terdapat pada buku ini. Dan pesan saya sebagai buku yang membahas muamalah, bagi saya buku ini memberikan pemahaman yang luas dan merasa terbantu dan terarah sekali karena pembahasannya juga ringan untuk dipahami. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi review Muamalah Milenial yang saya jelaskan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk bisa terus menggali wawasan seluas-luasnya, apalagi tentang muamalah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.